Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Yvonne Margiati. Di video kali ini aku ingin mengajak kalian untuk latihan soal bagi teman-teman yang daftar CPNS sebagai pustakawan. Nah, untuk tryout kali ini aku ingin membahas khusus tentang pengembangan koleksi ya teman-teman, dimana materinya sudah pernah aku kasih di video aku sebelumnya. Silahkan teman-teman pelajarin dulu materinya. Baru setelah itu teman-teman latihan soal di video ini. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memperluas koleksi yang ada, terutama kegiatan pemilihan dan evaluasi bahan perpustakaan, disebut A. Pengembangan koleksi, B. Inventarisasi, C. Weeding, atau D. Interlibrary Loan Service. Ini jawaban yang tepat adalah yang A. Pengembangan koleksi. Selanjutnya soal nomor 2. Kegiatan mengadakan bahan perpustakaan dapat dilakukan dengan di bawah ini kecuali A. Hadiah, B. Weeding, C. Hibah, atau D. Tukar-menukar. Kecuali ya teman-teman untuk mengadakan bahan perpustakaan. Caranya gimana? Kecuali adalah yang B, weeding. Jadi untuk mengadakan bahan perpustakaan itu bisa dilaksanakan atau dengan cara hadiah, pembelian, hibah buku, terus kemudian interlibrary loan atau biasa disebut juga book loan, terus kemudian juga ada tukar menukar koleksi. Jadi untuk pengadaan bahan perpustakaan itu tidak melulu dalam bentuk pembelian ya teman-teman atau pengadaan, tapi bisa dengan cara-cara yang aku sebutin tadi. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Di bawah ini yang tidak termasuk kegiatan pengembangan koleksi adalah A. Seleksi, B. Evaluasi, C. Klasifikasi, atau D. Penyiangan. Ini juga sudah ada di materi aku dengan judul pengembangan koleksi ya teman-teman. Di situ sudah ada materinya lengkap. Nah, ini jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, klasifikasi, karena itu tidak termasuk dalam kegiatan pengembangan koleksi, tapi itu masuk ke pengolahan koleksi. Jadi untuk kegiatan yang dilakukan di pengembangan koleksi itu mencakup penyusunan kebijakan dan pedoman pengembangan koleksi, terus kemudian ada survei kebutuhan pemustaka, ada seleksi, ada pengadaan, kemudian setelah itu inventarisasi, terus kemudian penyiangan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Soal nomor 4. Menurut UNESCO, jumlah minimal halaman buku adalah A. 46 halaman, B. 47 halaman, C. 48 halaman, atau D. 49 halaman. Ini di video aku sebelumnya udah tak kasih ya teman-teman. Jadi jawaban yang mana nih yang tepat nih? Oke, jawabannya adalah yang D. 49 halaman. Untuk pengertian buku sendiri itu aku kasih ini ya teman-teman. Untuk pengertiannya adalah bagian karya tulis yang terpisah dan berdiri sendiri walaupun pemberian nomor halaman berlanjut ke buku lain. Pada konferensi UNESCO tahun 1964, buku didefinisikan sebagai terbitan tidak berseri yang terdiri atas minimal 49 halaman dan tidak termasuk halaman sampulnya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan termasuk koleksi audiovisual adalah A. Buku digital, B. Kaset, C. VCD, atau D. DVD. Ini kemarin ada teman yang daftar di Jabatan Pengelola Pustaka Elektronik, terus kemudian Jabatan Pengelola Bahan Pustaka. Ini dia dapat soal seperti ini ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Buku digital. Jadi untuk kaset, VCD, DVD itu termasuk koleksi audiovisual. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kegiatan tahap akhir dari pengembangan koleksi adalah A. Inventarisasi, B. Penyiangan,
C. Penerimaan, atau D. Evaluasi? Tadi udah kita bahas ya teman-teman di soal sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Evaluasi. Jadi tahapan terakhir adalah evaluasi. Soal nomor 7. Kegiatan mengidentifikasi bahan perpustakaan yang akan menjadi koleksi perpustakaan disebut A. Inventarisasi bahan perpustakaan, B. Seleksi bahan perpustakaan, C. Survei kebutuhan pemustaka, atau D. Penyiangan bahan perpustakaan. Identifikasi bahan perpustakaan ya teman-teman yang akan dijadikan koleksi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Seleksi bahan perpustakaan. Next, soal nomor 8. Di bawah ini yang tidak termasuk alat seleksi adalah A. Katalog buku, B. Bibliografi, C. Direktori, atau D. Buku pengayaan. Nah, alat seleksi ya teman-teman ini termasuk alat yang digunakan untuk menyeleksi koleksi-koleksi yang akan diadakan oleh suatu perpustakaan. Itu yang mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang D. Buku pengayaan. Alat bantu seleksi bahan pustaka di perpustakaan adalah alat yang membantu pustakawan memutuskan apakah bahan pustaka akan diseleksi atau tidak. Nah, alat bantu seleksi ini dapat berasal dari internal dan eksternal perpustakaan, teman-teman. Kalau untuk alat bantu seleksi internal, itu contohnya antara lain usulan pemustaka dan silabus pada mata kuliah. Kalau ini untuk perpustakaan perguruan tinggi. Kalau untuk alat bantu seleksi eksternal itu bisa antara lain katalog penerbit, resensi, tinjauan buku, daftar bibliografi, brosur buku, surat kabar, dan media lainnya. Semangat nomor 9. Piringan hitam termasuk ke dalam jenis bahan perpustakaan. A. Audio visual, B. Kartografi, C. E-resources, atau D. Bentuk mikro. Nah, piringan hitam jawabannya adalah yang A. Audio visual, karena kalau piringan hitam itu kan outputnya adalah audio, suara, dan visual adalah gambar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 10. Di bawah ini yang bukan tujuan dari hibah koleksi perpustakaan adalah A. Menjalin kerjasama antar lembaga dan perorangan, B. Memberikan bahan perpustakaan yang langka, C. Mempermudah pemustaka dalam temu kembali informasi, atau D. Memberikan bahan perpustakaan yang duplikat. Nah, bukan ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang C. Mempermudah pemustaka dalam temu kembali informasi. Kita bahas bareng-bareng untuk tujuan melakukan hibah antara lain 1. Memperoleh bahan perpustakaan yang tidak bisa didapatkan dengan cara pembelian ya teman-teman. Jadi bisa dengan saling memberikan bahan perpustakaan yang langka yang tidak dijual belikan. Itu bisa merupakan tujuan dari hibah koleksi perpustakaan. Kemudian yang kedua, mengurangi koleksi yang dimiliki karena duplikasi atau keterbatasan tempat penyimpanan. Bisa juga kita melakukan hibah karena pengen mengurangi koleksi. Kenapa? Karena di perpustakaan kita eksemplarnya sudah banyak, tetapi di perpustakaan lain sangat membutuhkan koleksi tersebut. Maka kita bisa melakukan hibah buku ke perpustakaan yang lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kerjasama baik dengan lembaga maupun perorangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu dulu ya teman-teman pembahasan kita tentang soal-soal atau latihan soal untuk teman-teman yang akan menghadapi seleksi kompetensi bidang untuk jabatan pustakawan. Semoga video ini membantu teman-teman semua dalam belajar, dan terima kasih ya udah melihat video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman tanya atau request di kolom komentar, silahkan nanti akan aku jawab. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe dari tadi, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, silahkan juga like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.